Ya ini laga yang krusial buat Portugal untuk langkah mereka ke depan karena di grup ini Kolombia sudah lebih dulu di atas ya karena kemenangan 3-1 di laga pertama menghadapi Uzbekistan. Selepas laga menghadapi Kongo memang banyak sekali berita-berita yang memberitakan bahwa mengabarkan bahwa ada ketidakharmonisan atau ada masalah terlebih di ruang ganti Portugal. Ya Fabio Cannavaro pasti tahu lah kalau dari sisi materi di atas lapangan gitu ya, di atas kertas maupun di atas lapangan kayaknya Portugal di atas segala-galanya di atas mereka gitu. Tapi yang namanya di sepak bola segala sesuatunya memungkinkan saja, sekecil apapun peluang itu tetap ada. Halo sahabat Kompas TV dimanapun berada. Nah, Portugal hanya imbang 1-1 melawan Kongo meski dominan di pertandingan Piala Dunia kemarin. Sementara Uzbekistan kalah 1-3 dari Kolombia nih, namun tetap memberi perlawanan bedanya. Laga berikutnya menjadi krusial karena Portugal wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Uzbekistan harus menghindari kekalahan yang ada. Nah, hal tersebut akan kita ulas bersama Bung Daniel Pangkas Yanturi atau biasa dipanggil Bang DJ nih. Halo Bang. Halo Mi, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi Bang. Iya, 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 Terima iya. kasih ya Bang yang udah menyempatkan waktunya di program. Sama-sama Mi, senang banget bisa menyapa Sobat Kompas TV di edisi Sama Pesta nih Sepak Bang. Bola Dunia kali ini. Iya, siap. Terima kasih. Oke Bang, kita langsung aja ya Bang ya kali ya kita membahas Ya, tentang pertandingan ini. Nah, setelah ditahan dari Kongo nih, apakah Portugal mulai menunjukkan tanda-tanda masalah dalam kreativitas ini Bang? Mulai dari serangan, termasuk bahkan Ronaldo yang sempat dibicarakan ya Bang ya, hingga isu keharmonisan ruang ganti yang ada gitu Bang. iya. Sobat Kompas TV pasti tahu, terutama mereka yang kalian yang fansnya Portugal, hasil 1-1 dengan Kongo memang di luar dugaan ya. Ya cukup mengecewakan, penguasaan bola lebih dari 70% menghadapi Kongo di laga pembuka, hanya berbuah 1 poin walaupun sempat ada gol cepat Joe Neves gitu ya. Eh, Ya ini laga yang krusial buat Portugal untuk langkah mereka ke depan karena di grup ini Kolombia sudah lebih dulu di atas ya karena kemenangan 3-1 di laga pertama menghadapi Uzbekistan. Selepas laga menghadapi Kongo memang banyak sekali berita-berita yang memberitakan bahwa mengabarkan bahwa ada ketidakharmonisan atau ada masalah terlebih di ruang ganti Portugal. Nah, menurut gua jelang menghadapi Uzbekistan ya inilah peran seorang Roberto Martinez sebagai nahkoda Selekauda Quinas, bagaimana dia memimpin tim Portugal ini. Ini kan banyak yang bilang bahwa Portugal datang dengan generasi emas ya, dan ini Roberto Martinez harus sadar betul setelah dia dengan generasi emas Belgia hanya bisa sampai kalau nggak salah cuma sampai juara 3 ya waktu di edisi di Rusia 2018. Ya banyak yang bilang bahwa ketika menghadapi Kongo, memaksakan Cristiano Ronaldo bermain 90 menit adalah sebuah keputusan yang absurd, yang agak aneh gitu kan. Tapi sekali lagi kita yang paling, kalau kita ini kan memang ya gitu ya, pemain berusaha, pelatih berusaha menemukan taktik, pemain berusaha maksimal, Tuhan yang menentukan, kita yang ngomentarin kan netizen-netizen gitu. Tapi yang tahu di lapangan juga di situasinya kan pasti Roberto Martinez dan tim. Tapi tidak salah juga memang untuk melihat dan mendengar serta menganalisa lah situasi terutama psikologis para pemain Portugal. Satu hal yang perlu diingat, Portugal tuh belum tersingkir kok. Jadi masih peluangnya masih cukup besar termasuk untuk menjadi juara grup. Syaratnya memang harus menyapu bersih 2 laga terakhir dengan kemenangan. Nah, menghadapi Uzbekistan nanti yang paling menarik kan itu tadi, apakah Cristiano Ronaldo akan dimainkan dari menit pertama dari sepak mula. Itu kan yang akan menjadi challenge tersendiri buat Roberto Martinez. Kalau ngelihat tadi pertanyaan Asmi apakah kreativitas, menurut gue sih memang kemarin menghadapi Kongo, lepas Kongo bermain lebih rapat, lebih bertahan ya gitu ya, sehingga sebenarnya pemain-pemain yang ada di Portugal, ya kita kalau kita ngelihat standar Vitinha, Bernardo Silva, ya mereka kan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi bermain untuk Paris Saint-Germain dan Manchester City ya. Bruno Fernandes juga King of Assist gitu di Manchester United. Kemudian Joe Neves ya kan bersama dengan Vitinha gitu, dengan Nuno Mendes, termasuk dengan Ramos, itu adalah juara Liga Champions yang edisi terakhir gitu. Jadi menurut gua harusnya itu bukan menjadi permasalahan.
termasuk menghadapi Uzbekistan, tim debutan di Piala Dunia kali ini. Tetapi ya sekali lagi, semoga Roberto Martinez sebagai nahkoda tim, dia menemukan eh, obat yang paling penting untuk bisa menetralisir situasi keadaan. Karena kalau di berita di medsos kan banyak banget nih, Asmi ya. Bahkan menyeret sampai yang nggak penting-penting lah, yang di luar lapangan hijau ya, pacar lah, keluarga lah. Ini bener apa enggak kita juga nggak tahu ini hoax atau bukan. Tetapi yang menurut gue ya, ya kita harus melihat bagaimana Roberto Martinez tampil sebagai seorang arsitek tim, sebagai kepala yang bisa memastikan bahwa pemainnya siap untuk laga besok. Karena gini ya, eh, sekali lagi, sama ketika menghadapi Kongo yang harusnya mereka 3 poin, menghadapi Uzbekistan harusnya harusnya ya Portugal juga bisa dapat 3 poin. Itu sih. Oke Bang, jadi kalau dari Bang DJ sendiri nih, ngelihat dari kemarin kan hasilnya sempat imbang ya di laga pertama itu buat Mhm. Portugal. Nanti nextnya tuh Portugal kira-kira menurut dari Bang DJ akan tampil lebih ekspresif, kah, lebih agresif atau seperti apa sih Bang? Ya, Nextnya. tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain bagi Portugal selain mereka bermain lebih eksplosif, bermain lebih garang, bermain dengan tujuan yang jelas bahwa esensi bermain bola dan mencetak gol sebanyak-banyaknya untuk bisa meraih kemenangan. Dan ini menghadapi Uzbekistan yang menurut gue ya memang secara materi pemain juga mungkin kalau nama-nama besar yang ada di sana ya kita paling mengenal yang familiar ya Kusanov yang main di Manchester City, tapi nama-nama lain kan bukan berarti itu disepelekan karena ketika mereka bermain as a team, ingat ada Fabio Cannavaro, seorang pelatih yang pernah mengangkat trofi juara gitu di Jerman 2006. Ya tapi walaupun ya materinya Italia dengan Uzbekistan tentu jauh berbeda. Ya gue berharap para pemain Portugal masuk ke lapangan gitu dengan tekad ya bahwa mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh buntu, mereka harus bisa menemukan jalan sebaik mungkin untuk bisa em, apa ya membongkar lini pertahanan Uzbekistan. Ya Uzbekistan sendiri pasti lebih akan ya sama lah dengan Kongo mungkin penguasaan bola mungkin nanti Portugal bisa di atas 60-65% dan Uzbekistan barangkali hanya sesekali untuk mencari peluang untuk serangan balik atau memanfaatkan bola mati atau kelengahan lini belakang Portugal. Tapi yang jelas bagaimana kreativitas Vitinha, Bernardo Silva itu barangkali yang akan menjadi tantangan yang kita pengen lihat di laga laga nanti gitu ya. Ya Robert sekali lagi ini perannya itu adalah Roberto Martinez ya Asmi sebagai pelatih ya. Dia bagaimana dia punya apa ya ketegasan mungkin mencadangkan Ronaldo dengan memainkan Gonzalo Ramos. Apa salahnya gitu kuartet Paris Saint-Germain yang jadi juara di Liga Champions dimainkan lebih lebih dulu gitu kan. Gitu sih. Ya Pedro Neto juga menurut gua cukup bagus, Francisco Conceição juga cukup baik mainnya gitu. Itu bisa menjadi pilihan untuk laga menghadapi Uzbekistan. Nah, kalau misalnya kita ngebahas Uzbekistan nih Bang ya, kan memang hasilnya sempat berbeda dengan Portugal kemarin ya. Mereka harus menuai kekalahan 1-3 dari Kolombia. Tapi mereka kan sempat menggolkan, membuat hasil mencetak skor 1 poin gitu ya Bang ya. Tapi kalau dari Bang DJ sendiri, apa sih hal positif yang dapat diambil ketika nanti Uzbekistan akan melawan Portugal di next pertandingannya? Ya, ini laga di Pesta Sepak Bola Dunia yang semua tim, ya apalagi kalau kita ngomongin Kolombia, ngomongin Portugal adalah tim-tim yang sudah biasa tampil. Walaupun Kolombia di edisi sebelumnya memang juga tidak hadir di Pesta Sepak Bola Dunia ya waktu di Qatar. Tetapi kalau bicara dengan Uzbekistan, ini laga pertama kemarin menghadapi Kolombia, meskipun mereka gagal lah mengikuti 6 wakil Asia yang ya, bisa bikin poin ya atau bisa menghasilkan poin di laga pertama. Tapi mereka paling tidak udah bisa bikin gol tuh Hasmi di laga menghadapi Kolombia. Ya Fabio Cannavaro pasti tahu lah kalau dari sisi materi di atas lapangan gitu ya, di atas kertas maupun di atas lapangan kayaknya Portugal di atas segala-galanya di atas mereka gitu. Tapi yang namanya di sepak bola segala sesuatunya memungkinkan saja sekecil apapun peluang itu tetap ada. Ya berharap hasil seri itu udah objektif untuk Uzbekistan. Sorry bukan objektif, maksudnya udah yang paling maksimal lah sebenarnya. Bukan mengecilkan Uzbekistan ya, tapi apalagi kalau Portugal datang dengan terluka ya kan pasti punya ambisi pengen bisa menang dan segala macam ya. Uzbekistan harus lebih sabar lah ya. Tabah juga kalau diserang harus jangan 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 apa ya, jangan down, jangan gugup lah. Nikmati aja. Dan ya mungkin itu yang bisa ditularkan Kusanov ya.
yang punya pengalaman bermain di Premier League. Gua rasa sih gitu. Nah, kita kan bicara prediksi dan berandai ya Bang Dijen. Ya. Nah, jika Portugal nih andai kata kembali gagal menang gitu kan melawan Uzbekistan nantinya, apakah itu bisa menjadi salah satu kejutan yang terbesar di fase grup Piala Dunia 2026, Bang? Menurut Abang Iya, gitu? kejutan terbesar adalah kalau Portugal gagal lolos dari grup ini. Karena sekali lagi ya kalau bicara tentang Kolombia, Uzbekistan dan satu lagi siapa? Kongo, ya kan? Ini kan tim-tim yang berada satu grup sama Portugal ya tadi. Uzbekistan itu debutan. Kongo mungkin pernah main tahun 74 waktu masih namanya Zaire. Kolombia oke lah, tapi tahun 2022 dia tidak datang ke Piala Dunia. Dia baru terakhir di 2018. Jadi kalau kalau sampai mereka gagal menang, kalah gitu dari Uzbekistan dan akhirnya nanti lah menghadapi Kolombia itu mungkin jadi akan kejutan besar di pesta sepak bola dunia kali ini. Itu sama kayak walaupun tidak sebesar itu ya, tapi maksud ketika Turki juga udah angkat koper ya, maksudnya Turki kan udah pastikan gagal lolos, padahal kan dia digadang-gadang sebagai salah satu tim yang mungkin bisa melaju dari grup yang isinya Amerika Serikat gitu ya dengan Australia. Paraguay, tapi mereka udah dipastikan gagal lolos. Nah ini ya moga-moga sih itu tidak menimpa Portugal, tetapi ada yang bilang tadi Asmi kalau sampai seri lagi sama Uzbek katanya ada fans yang senang karena jangan-jangan ini akan mengulang situasi Piala Eropa 2016 karena mereka lolos ke fase knockout dengan hanya di peringkat ketiga gitu kan. Ya menurut gue sih agak edan kalau sampai kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu nanti di undian 32 besar kan. Kalau bicara di awal kan kalau mereka jadi juara grup mereka kemungkinan bisa ketemu Argentina di perempat final kalau Argentina juga jadi juara grup. Ya kejutan besarnya jangan sampai lah kalau sampai nggak lolos sih menurut gua agak agak kebangetan ya buat Portugal ya Roberto Martinez Anda mungkin salah satu yang paling bertanggung jawab karena selalu dapet tim yang ada di generasi emas tapi kalau lu nggak sampai juara sih ya mungkin juara juga mungkin masih jauh ya tapi lolos lah ini yang sampai nggak lolos mah mungkin aib dalam sejarah sepak bola Portugal barangkali loh ya. Ya, Bang. Berarti nanti kita akan lihat aja ya, Bang, ya, bagaimana penampilan dan Ya. pertandingan nih Ya, Portugal melawan gue yakin Uzbekistan. Portugal akan menang lawan Uzbekistan dan gue berharap mereka bisa bisa bikin gol cukup banyak Hasmi. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke, nanti kita lihat nonton bareng kali ya, Bang, ya, pas Betul, pertandingan mulai ya. Dan betul. apakah Ronaldo bisa mencetak gol kan untuk membalas ucapan netizen sebelumnya? Dan Ya, itu, dan itu nanti akan kita lihat pertandingan selanjutnya antara Portugal melawan Uzbekistan. Nah, terima kasih Bang Dijen yang udah berbincang terima dengan kasih kami Hasmi. di program Arah Juara. Semoga nanti hasilnya sesuai ekspektasi dan prediksi kita ya Bang ya. Ya, oke. Terima kasih sampai jumpa. Sampai jumpa.